Oke teman-teman, kembali lagi di channel saya di Jupiter Z, di Teguh Motor. Kali ini saya akan tahu motor Jupiter Z. Oke, Jupiter Z. Kenapa udah diprotolin? Karena tadi saya sudah cek semua kabelnya, ternyata ada permasalahan. Sekarang saya buatkan tutorial. Yang baru bergabung jangan lupa like dan subscribe video ini, karena like dan subscribe itu gratis. Oke, ingin tahu masalahnya seperti apa? Langsung saja kita ke sebelah sini. Nah, kondisi motor ini itu lampunya itu kurang terang. Ingin tahu seperti apa? Kita nyalakan dulu. Kita kontak on. Belum kontak on ya. Nah, lampunya seperti ini. Oke, nggak terang sama sekali ya. Nah, ini tahu permasalahan seperti apa? Simak terus video ini, jangan lupa di subscribe dulu ya. Oke, langsung saja kita bahas dari awal dulu. Nah, sepertinya lampu tadi kurang terang ya, pasti kurang terang. Untuk lihat ke depan aja nggak kelihatan, nggak terang sama sekali. Nah, sekarang saya jelaskan dulu permasalahannya. Nah, saya urut dulu ya. Di sini ada 3 kabel, hitam, kuning, dan putih. Ini adalah kabel spool, kabel lampu dan kabel pengisian. Nah, ini dia. Nah, kita fokus ke lampu dulu ya. Kita fokus ke lampu. Lampu itu dari spool keluar kabel warna kuning, masuk ke dalam sini, seret. Nah, di sini ini dipisah. Yang satu menuju ke depan, yang satu menuju ke kiprok untuk tahanan. Oke, jika lampu kalian sering putus, ada kemungkinan kabel yang dari sini menuju ke sini itu terputus. Bisa juga kiprok kalian yang bermasalah. Oke, saya ulangi lagi ya. Kita fokus kabel kuning. Kabel kuning dari spool di belakang sini, keluar kabel kuning, masuk dalam sini. Di sini nanti dipisah. Yang satu masuk ke lampu, yang satu masuk ke tahanan di dalam kiprok. Jika kabel kalian putus di sini menuju ke sini atau kiprok kalian bermasalah, ada kemungkinan lampu sering putus. Lampu kalian putus digas, putus. Itu kenapa? Karena spool langsung harus dari spool langsung masuk ke lampu tanpa melalui tahanan. Jadi berapapun voltase yang dari spool tadi, semakin tinggi putaran semakin tinggi juga voltasenya, maka loss langsung masuk ke lampu. Jika lampunya nggak kuat, maka lampunya akan mudah putus. Nah, itu efek yang ditimbulkan pertama. Nah, berbeda dengan kasus yang kali ini. Kasus kali ini itu adalah lampunya ini kurang terang, bahkan tidak kelihatan sama sekali. Mau dicek lagi, coba. Nah, lampunya nggak terang sama sekali. Tapi ketika kabelnya dicek, di sini dia mengeluarkan setrum. Berarti kabel kuning sini semuanya aman. Cara pengecekan seperti itu. Cek dari sini, seret. Ketika di sini mengeluarkan setrum seperti ini, dia aman. Dia ada setrumnya. Dia mengeluarkan arus. Cuman arusnya ini kurang deras, kurang kenceng. Kurang sip lah. Nah, untuk mengatasi masalah seperti ini ada 2 cara. Ngetesnya seperti ini. Kalian lepas kabel massa warna hitam. Kalau di motor Honda kalian cek kabel warna hijau. Ini berhubung motornya Yamaha, jadi kalian cek kabel warna hitam, diputus atau dilepas, otomatis lampu jadi terang. Nah, ini juga ikut terang. Oke, tapi ketika kabel massanya ditancepin, nah, lampunya jadi redup. Nah, itu juga redup. Nah, ketika kalian ingin lampunya terang, tinggal lepas kabel massa. Tapi efeknya yang ditimbulkan, matikan mesin dulu. Ketika kabel massa kalian lepas, kabel yang dari sini, kabel kuning, arus kabel kuning dari sini, seret,
masuk ke sini, dipisah, satu ke lampu, satu ke tahanan kiprok. Nah, ketika masuk ke sini, seret, dia itu loss strumnya seperti hal yang tadi, loss masuk ke dalam. Semakin tinggi putaran nanti, semakin kalian gas, maka lampunya akan putus. Itu jika kabel masanya dilepas seperti ini. Ini sama halnya kalian tidak mengaktifkan tahanan yang ada di sini. Jadi untuk mengaktifkan tahanan yang ada di sini, kalian harus memeriksa kabel masanya. Oke, kabel masanya harus aktif. Jika jika lampu kalian sering putus, dicek kabel dari sini aman, kabel dari sini juga aman, dari sini aman, kabel kuningnya maksud saya, dari sini aman, ke sini aman. Ada kemungkinan kabel masa kalian yang putus ke bodi, karena ini menuju ke area bodi ya. Kabel ini, kabel hitam ini menuju ke bodi motor. Jadi kalau kabel di bodi itu putus atau lepas atau kurang connect, itu sama halnya kalian tidak mengaktifkan tahanan yang ada di sini. Nah, untuk mengaktifkan tahanan di sini dibutuhkan kabel masa ini. Oke, dari sini paham ya. Jika lampu kalian sering putus, terus kalian cek kabel kuningnya dari sini aman, dari sini menuju ke sini aman, kalian tes seperti ini tadi, lampunya juga nyala aman, kabel kuningnya aman. Kalian cek kabel masanya, apakah kabel masanya aman atau tidak. Ada kemungkinan hal yang seperti tadi terjadi. Nah, kalau kabel masanya putus, otomatis sama halnya kalian tidak mengaktifkan kiprok ini. Oke, itu untuk kabel yang putus. Nah, sekarang beda lagi. Ini lampunya tidak terang sama sekali. Kalau tidak terang sama sekali, ada kemungkinan kiprok kalian yang bermasalah. Karena ini tadi kabelnya yang dari sini aman, dari sini juga tadi mengeluarkan setrum. Kabel masanya pun ketika ditempelin lampunya redup, tapi kalian ketika dilepas lampunya menyala. Nah, untuk memastikannya secara singkat saja ya, untuk memastikannya kita ganti kiprok yang baru. Nah, sekarang kita ganti kiprok yang baru. Ini kiprok imitasi sih, bukan ori ya. Coba kita ganti, kita nancepin, kita cek hasilnya. Apakah lampunya terang atau seperti apa? Lampu langsung terang guys. Kabel masa tetap nempel. Kalau yang tadi kabel masa dilepas baru dia menyala terang. Kenapa dia menyala terang? Karena listrum yang dari spool tadi langsung menuju ke lampu tanpa ada tahanan. Tapi ketika kabel digas, otomatis lampu kalian nanti jadi putus. Itu kalau kiprok kalian bermasalah. Nah, ini beda lagi. Ini kiproknya baru, kabel masanya baru, otomatis kiproknya aktif. Ini dikasih opo tetap aman. Nah, lampunya tidak putus. Oke. Nah, itu semoga info tadi sedikit menambah wawasan kalian tentang perkabelan ya. Oke, saya ulangi lagi, saya urut lagi dari awal, saya rangkum dari awal lagi. Oke, saya rangkum dari awal biar lebih paham teman-teman, ini biar lebih paham tentang kelistrikan. Saya pakai kiprok yang lama. Nah, kiprok yang lama ini kalau ingin terang lampunya itu, nah begini-gini. Saya diulangi. Kalau kiprok yang lama, ini kan kiproknya rusak nih. Ciri-ciri kiprok yang rusak itu ada dua. Yang satu lampu sering putus atau lampu kurang terang atau bahkan tidak nyala sama sekali. Nah, untuk mengecek apakah kiprok kalian bermasalah atau tidak, misalkan ini nih, saya ulangi, kita nyalakan. Kita pakai kiprok yang lama. Nah, lampunya nggak terang. Untuk mengecek apakah kiproknya bermasalah atau tidak, cara ngeceknya itu seperti ini. Kalian ambil kabel seperti ini, satu tempelin ke masa, yang satunya tancapin ke kabel warna kuning. Oke, jika lampunya nyala berarti otomatis strum yang dari sini menuju ke sini ada strumnya.
Terus dari sini ke depan ada setrumnya. Kenapa ada setrumnya? Karena lampunya nyala. Kecuali lampunya mati, ada kemungkinan dari sini ke sini itu putus. Kalau kalian cek seperti ini, misalkan kan tancapin di sini di kuning, di posisi lampu kuning ya, warna kuning ya. Kita fokus ke warna kuning. Kalian tancapin taspen seperti ini, lampunya nyala tapi di depan mati, ada kemungkinan kabel yang di sini menuju ke depan mati, atau mungkin holdernya bermasalah, atau tombol yang sini bermasalah, atau yang di sini. Pokoknya dari sini menuju ke sini ada masalah. Tapi kalau lampunya nyala, terus di sini juga nyala, tapi masalahnya lampunya kurang terang, ngeceknya seperti ini. Kalian lepas kabel masanya. Nah, lampunya langsung nyala, yang hijau langsung nyala. Udah bisa dipastikan 100% kipro kalian bermasalah. Kalau ditancapin lagi, nah, redup lagi. Kalau dilepas, terang lagi. Ditancapin, redup lagi. Oke. Nah, pengecekannya seperti itu. Tapi kalau kalian cek lampunya masih sering mati ya, kalau lampu kalian sering mati, ada kemungkinan kabel masanya juga yang dari body, yang kabel hitam ini menuju ke body itu bermasalah. Jika kalian cek kabel kuningnya aman, dari sini aman, lampunya juga nyala tapi sering putus, di sini juga nyala tapi sering putus, tapi setrumnya aman, ada setrumnya, di depan juga ada setrumnya. Kalian cek kabel masanya, jangan fokus ke 12 volt saja, jadi harus fokus ke kabel masanya. Ada kemungkinan kabel masanya itu putus. Saya kasih contoh, jika kabel masa putus seperti ini. Jika kabel masa ini putus, anggap aja ini putus ke body, ini ke body, ini ke kiprok ya. Kalau ini anggap aja putus, thread. Nah, lampunya jadi terang. Oke, ketika digas nanti lama-lama lampunya putus. Nah, seperti itu kira-kira contohnya. Jika lampu kalian sering putus, ada kemungkinan kabel masanya juga ikut mempengaruhi lampu kalian yang sering putus. Nah, sekarang kita ganti kiprok yang baru. Terus kita tancapin kabel masanya, langsung tak starter ya, kita cek. Langsung terang, itu menandakan kalau kipro kalian bermasalah. Jadi paham ya, jika kalian ingin ngecek jika kondisi redup tadi terus lampu kalian bermasalah atau redup, kalian coba lepas saja kabel masanya. Oke, kalian lepas kabel masanya, ditancapin seperti ini tadi. Kalian lepas kabel masanya, jika lampunya langsung terang, lap, udah dipastikan 100% kipro kalian bermasalah. Wis gak usah ngecek kabel ya nih, wis bisa dipastikan ini yang bermasalah. Oke, semoga ilmunya bermanfaat, semoga bisa menambah wawasan kalian. Dan jangan lupa jika kalian menyukai video ini, jangan lupa like dan subscribe video ini, karena like dan subscribe itu gratis. Kalian boleh komen-komen di bawah sini, kita berbagi ilmu di kolom komentar. Oke, jika perkataan saya kurang jelas, kalian bisa komen-komen di bawah sini, kita berbagi ilmu di kolom komentar.